sama-sama kita hormati Presidium kami Solo dan kami Kabupaten Solo. Berdiri ini di cabang persiapan Solo, dan kemudian juga ada sedikit ada sedikit sengsara yang membawa nikmat para kakak senior pengurus PAKO dan kami waktu itu. Mungkin pernah juga mendengar yang mempersamakan HMI itu dengan OSIS, itu diperbesar. Nah di rumah ini juga lah banyak diselesaikan. Banyak hal yang kemudian kita diskusikan dari sini, dan kemudian dari situ pula HMI di Solo ini bisa berkontribusi dan bisa berkembang sampai sekarang. Ada jejak digital 23 Maret 2011 di tempat ini pula lah kita berkumpul sekaligus mengukuhkan KHMI Solo dan Kabupaten Solo itu menjadi satu presidium. Tidak main-main, jadi alun-alun HMI itu KHMI itu di Solo ini. Dan yang saya ingat waktu itu adalah pertama bagaimana mengukuhkan KHMI ini menjadi satu KHMI tetap antara Kabupaten dan Kota Solo, dan kemudian ada beberapa agenda yang kita coba diwacanakan waktu itu. Di sini dulu HMI dan KHMI makin membulatkan tekad sebagai satu kesatuan presidium pengurusan, dan setelah tanggal 23 Maret itulah kemudian berproses ada musda di Selayo, dan ke 2012 itu dikukuhkan. Intinya kita jadi memang KHMI Kabupaten dan KHMI Kota Solo sampai ke Solo Selatan itu dulu memang satu kesatuan, jadi tidak ada KHMI Kota Solo dan KHMI Kabupaten Solo waktu itu, dan itu pula lah tekadnya. Nah sekarang karena perkembangan sudah menghendaki hal yang demikian, kalaupun nanti kita menjadi dua kepengurusan, tetapi dia tetap dalam satu kesatuan. Ada acara di kabupaten kita juga, ada acara di kota kita juga. Untuk menjaga teritorial saja tidak bagus. Saya tidak nyambiah lo jalan kau orang lalu. Jadi kalau cepat kau orang pakale mati mau depan aja sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah. Yang kami hormati Presidium Solo, lengkap semuanya hadir. Kemudian kepada adik-adik, kawan-kawan kami yang kami hormati. Pertama, ucapan terima kasih, suatu apresiasi tersendiri kepada Pak Wawan telah memfasilitasi kita bersama-sama di sini. Bagi kita, siapapun kita, kalaulah ada kaderawak yang menjabat duduk di pemerintahan, bekolah do dan nyuaki, tetapi merupakan kebanggaan tersendiri bagi awak. Ya nak, lagadang siati yang luar biasa. Hendaknya kekeluargaan kita, kebersamaan kita juga demikian. Dan kita tidak ingin juga organisasi kita ini tenang-tenang saja tanpa ada dinamika. Silakan ada dinamika, tapi terkontrol. Jangan keluar dari itu. Kalau saya katakan kepada KHMI yang ada, presidium sekarang ini, biarlah kita dibatasi oleh tataran administrasi, tetapi hati kita tetap satu adalah KHMI Solo. Setuju? Itu yang saya buat itu, lho. Jadi sebenarnya jauh dalam lubuk hati saya tidak menginginkan ada KHMI juga di Kabupaten. Sebenarnya tidak ada, karena memang kita tidak bisa dibagi. Orang Kabupaten Solo berdomisili di Kota Solo, kadang KTP-nya di Kota Solo, dia ada berdinas di Kabupaten Solo. Kadang dia di KTP-nya Kabupaten Solo, berdomisili di Kota Solo, jadi tidak bisa dibagi. Kalau ada sebuah perubahan itu yang tidak sesuai dengan kita, lari dari konteks kita, rubah dengan lisan. Minimal adik-adik yang ada ini sampaikan kepada kader-kader yang lain, kok salah ada joma. Tak patut senior gua ikuti kan. Rusak lo silaturahmi awak, itu tidak mungkin dah. Kalau tidak, Pak Ilham Nastati kata Rasulullah, kalau tidak juga mampu menyampaikan yang lain, minimal dengan hati, fabi kolbi dengan hati, wawa atau aful iman, itu selemah-lemah iman, jauhi dia. Jadi lu astu nongkrong-nongkrong, kalau jadi salah astu duduk, astu nongkrong-nongkrong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Presidium kami yang sama-sama kita hormati, baik Kahmi Solo ataupun Kahmi Kabupaten Solo yang kita hadir pada hari ini, Kahmi Solid. Pak Desmond sebagai Presidium Kahmi Solo, Bukma, Bang Dendi, kemudian Kahmi Presidium Kahmi Kabupaten Solo, Bang Gusri Rabas, serta kakak-kakak, uni-uni, kawan-kawan yang hadir pada hari ini yang kami sayangi dan kita semua yang hadir. Barangkali pertama sebagai tuan rumah, kami terima kasih atas kehadiran kita semua. Ini berkat undangan dari Ketua Panitia Apresi Nurjal. Pertama kita patut bersyukur, alhamdulillah kita bisa melewati badai ini dengan baik. Kita di Kahmi ini kan cuma kata Bang Gusri Rabas ini silaturahim. Kita berkeluarga, kita bercandaria, bernostalgia, berkahmi, berhaimi, itu saja. Administrasi memang penting di organisasi kita, tapi karena ini merupakan wadah kita berkeluarga, tentu rasa dan hubungan emosional yang paling baik itu yang paling menjadi utama bagi kita bersama. Harapan kami, kakak-kakak, kawan-kawan semuanya, inilah kita bersilaturahim, kita satu keluarga kami, tidak ada yang membedakan kita. Mau cabang kita dimanapun, Sabang sampai Merauke, kita satu Kahmi. Kemudian khusus di Solo ini, kita walaupun secara administrasi kita ada Kahmi Kabupaten Solo, ada Kahmi Solo, kita satu keluarga Kahmi Solo. Kita berjuang, kita tidak mau bawa bendera Kahmi ini, karena Kahmi ini harus independen selalu. Kita tetap bersama, karena tidak ada yang bisa kita berebutkan di Kahmi ini. Kita hanya ingin bersilaturahim, berkeluarga, badut sanak, dan ibu dinan balik semua kita inginkan. Nah, itu Bang Puji ya, kita saya bantu. Begitu. Terima kasih atas kehadiran kita semua dan sangat berharga sekali, luar biasa kehadiran kakak-kakak, abang-abang semuanya, ibu-ibu, kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami hormati Kakanda Presidium dan kita semua. Alhamdulillah perhati first untuk speak up. Jadi Bang, abang-abang semua dan adik-adik semua, kenapa Encik ambil momen ini untuk pertama bicara? Yang pertama, sangat bangga sekali merasakan tadi nampak adik-adik Rohati datang gitu. Ya, alhamdulillah terima kasih atas kedatangan adik-adik Rohati. Kenapa seperti itu, Dik? Karena sudah berapa lama nih kakak berdiam dan bertafakur itu di kota Solo, nggak ada Rohati yang mengunjungi satupun. Jarang, nggak ada satupun Rohati yang mengunjungi. Sekarang Rohatinya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari Komisariat Persiapan Hukum UMI Solo. Baru bergabung di HMI pada tahun 2021 yang LK di SKB Kota Solo. Terima kasih. Mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi sebelumnya kita gurih-gurih di hati pertanyaan, tapi setelah beberapa kakanda kita berbicara di depan langsung ada jawabannya. Secara apa? Kahmi Solo dan Kahmi Kabupaten Solo. Kami sebagai adik-adik ada terasa gampang karena secara administrasi ada kabupaten, ada kota. Kadang-kadang kami kemadok ke kota, langsung kampung, makanya itu yang kami tanyakan. Secara secara administrasi kami berada di wilayah Kabupaten Solo atau kami berada di wilayah Kabupaten Solo. Namun terkadang kami juga gampang. Apakah ketika kami yang berada di Kabupaten Solo menghadap kepada kakanda atau senior yang di Kota Solo, apakah diperlakukan sama dengan adik-adik yang berada di Kota Solo? Namun semua itu sudah terjawab tadi. Walaupun ada kabupaten dan ada kota, namun kita tetap satu. Sudah terjawab, solid. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama Ria, pernah menjadi pengurus cabang Solo pada tahun
2015-2016 dan alhamdulillah sekarang sudah di Bangku Subar. Terima kasih telah mengadakan acara kami dan diajak kami yang anggota-anggota HMI, Bang. Untuk kami Kota Solo dan Kabupaten Solo, cuman ingin menyampaikan, Bang, tentang bahwa dari ini banyak dari adik-adik yang dari anggota HMI cabang Solo. Mungkin Bang Dani tadi sudah menyampaikan abang-abang yang lain sama Kak Ence untuk bersilaturahmi, ya Kak. Mungkin dengan adanya acara antara kami dan HMI itu bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat, biar teman-teman semua dan kami semua bisa mengenal senior-seniornya lebih dekat, kemudian lebih jauh lagi. Kadang disayangkan, Bang, ada beberapa anggota HMI ketemu tapi mereka tidak tahu bahwa itu senior HMI. Nah, itu yang sangat disayangkan, ya Bang, kakak-kakak semua. Terus untuk mungkin kegiatan kami dan anggota HMI itu lebih diperbanyak lagi untuk menjalin silaturahmi lagi. Ya, itu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Punita, bisa dipanggil Husna, dari HMI cabang Batu Sangkar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadhani dari cabang Batu Sangkar. Pertama, apresiasi dari adik-adik Wati. Kita cukup bangga dari muatan yang disampaikan tadi, kelihatan kalau Wati-Wati hari ini sangat cerdas. Ini lulus dari kami. Lalu kemarin ini ada wacana yang dikembangkan terutama oleh Pak Desmond, kalau bagaimana kami ini juga mempersiapkan lembaga kekaryaan. Nah, barangkali ke depan kita juga bentuk apakah bidang ekonomi, bidang hukum, dan bidang-bidang lainnya. Karena tanpa ada kegiatan itu, untuk bisa berhimpun seperti ini, barangkali ritme waktunya sangat panjang. Kalau jalan santai mungkin 1 kali 2 bulan, 1 kali 3 bulan, atau paling cepat itu 1 kali dalam 1 bulan. Tapi kalau ada lembaga kekaryaan, ini juga menjadi wadah baru. Kawan-kawan yang punya talenta, yang punya skill bisa berhimpun nanti di sana. Yang kedua, ada lompatan yang luar biasa dari konflik yang terjadi kemarin. Tapi kalau konflik itu tidak kita evaluasi dan tidak kita ambil hikmahnya, tidak tutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi di kemudian hari. Nah, pesan kami di sini adalah, memang kita ketika berproses di cabang itu kita terbiasa dengan konflik. Kita sering mengadu taring sesama kita. Tapi himbauan kami di sini, kalau sudah di kami, kalau bisa, kalau memang tulang itu rata atau berpisau tajam, keluar dibayarnya dan kesesama di dalam, karena itu cenderung akan merusak organisasi. Nah, kalau keluar, mungkin darah akan lebih kepanjang. Kalau bisa, kalau untuk mencari gara-gara itu gampang. Kalau ini mencari soliditas kami, cukup ludah itu mungkin ormas lain terjadi konflik. Dan awak paling mungkin kalau untuk urusan ini. Jadi artinya kami kok lengkap, siap dengan segala model, siap dengan segala pendekatan. Kalau untuk wacana dan pemikiran, kita bisa beradu juga lembaga lain. Tapi kalau untuk urusan yang sifatnya lapangan, kita juga sangat siap begitu. Jadi kami kalau bisa tidak lagi beradu runciang di dalam. Kalaupun wak vakum, dan wak anggap itu sebuah momentum untuk menimbulkan wacana, untuk menimbulkan kegiatan. Saya kira kurang pas seperti itu. Tapi kalau keluar itu silakan. Kalau sudah kami yang diganggu oleh pihak eksternal, awak tekan samun, tekan mengadu sarang karanggu ulang. Itu mungkin daun apresiasi kepada panitia yang telah mengangkatkan kegiatan ini. Sulit kalau kita yang sudah berlabel dan punya aktivitas masing-masing untuk bisa berhimpun dalam sebuah kegiatan. Hari ini panitia sudah
bisa mengumpulkan kita dalam satu titik, dan manfaat silaturahmi ini kami yakin bukan saja bermanfaat secara dunia, tapi secara di akhirat pun kita akan merasakannya, dan Tuhan akan balas setimpal dengan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan dan juga mukadimah saya pertama saja kepada pembicara terdahulu. Baik rekan-rekan senior yang lainnya, kita menyadari ya beberapa waktu lalu telah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, sehingga berpotensi terjadinya perpecahan tubuh kami sendiri. Tapi bagaimanapun juga kita selaku umat muslim harus pastilah mengambil hikmah bahwasanya sesungguhnya kejadian siang dan malam itu langit dan bumi siang dan malam kapal berlayar di lautan itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir bahwasanya setelah badai itu pasti ada pelangi. Jadi kita melihat yang dengan peristiwa beberapa waktu lalu ini justru ini membuat kita semakin solid, sehingga kita walaupun secara administratif telah terbagi menjadi kami Kota Solok dan juga kami Kabupaten Solok, kita tetap menamakan kami ini menjadi kami solid. Perluannya pada sekretariat ini kan bisa sekalian ya buat Wisma adik-adik cabang. Memang organisasi pikiran kalau tidak ada tempat agak susah ya. Kemudian yang kedua, mimpi Randy suatu saat kita memang punya semacam roundtable diskusi. Jadi kita mengcover semua isu-isu lokal dikemas seperti ILC. Dan saya kira kita memang punya sumber daya yang cukup untuk itu. Mudah-mudahan ini jadi beban pikiran kita juga untuk mewujudkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memperkenalkan sama adik-adik juga tadi yang Rohati. Kebetulan juga ada yang produk Rohati dari SKB gitu ya. Berarti tahun kemarin ya. Kebetulan karena kita di SKB, kita juga punya di situ tempat, ada tempat apa namanya, suatu labor labor komputer, ada bengkel, ada menjahit, ada bordir, ada yang bisa banyak dimanfaatkan untuk di SKB itu. Jadi kalau bisa adik-adik juga merintis daripada untuk kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat, silakan nanti apakan ke SKB, kita bisa juga bantu fasilitasi itu ya. Bawa izin bawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak layu seluruh perkenalkan, nama saya Rizwan Altif. Rasanya saya sedikit agak gemetaran di sini karena sudah lama tidak berdiri di forum kami, apalagi di HMI. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini itu membuka kembali peluang untuk bisa bersilaturahmi. Kepada adik-adik yang paling saya apresiasi itu di sini adalah memang adik-adik Kohati ya. Iya. Ayo Kohati. Kita kalau udah alumni itu bergabungnya di Forhati. Jadi yang Afrianci Nurjal itu salah satu orang penting di Forhati. Kemudian kita ini hanya sebagai pendukung Forhati saja. Saya ingin apresiasi dari Kak Siva. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik Kohati, karena saya perempuan, saya memang berbicaranya cocoknya memang untuk dunia perempuan. Kalau bicara politik saya tergusur ke belakang. Apalagi masalah-masalah yang ada di kami, saya no comment saja. Kenapa begitu? Takut ilmunya nggak sampai membahas itu. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada adik Kohati, karena mumpung ini adalah forum kita. Apa yang ditawarkan oleh Kak Siva tadi itu suatu tawaran yang luar biasa. Dulu waktu di PBHMI itu kan ada Kohati PB juga. Mereka punya satu sistem satu program yang sangat efektif, yaitu life skill. Jadi adik-adik Kohati ini mereka jangan ikutan juga membahas masalah politik lah. Jangan ikut-ikutan sosok bergabung dengan abang-abang yang berpolitik. Kenapa? Karena yang kita ini kalau di cabang itu ada namanya independensi organisatoris dan tidak boleh bergabung kecuali kalau udah alumni dan kita memutuskan satu pilihan apakah mau bergabung di politik atau tidak. Tapi selagi kita berada di organisasi ini, kita independen saja. Nah, masalah life skill tadi, daripada adik-adik Kohati hanya ngumpul-ngumpul kemudian megang-megang HP, mending kita ngumpulnya di SKB kan.
Mumpung di SKB kita tingkatkan kemampuan keterampilan. Saya juga bisa menawarkan kalau mau ada yang mau usaha bakeri, saya juga tawarkan jasa itu gitu. Siapa yang mau jadi pengusaha kue nanti kerjasama dengan saya. Nanti dananya kita minta kepada Pak Bawa memfasilitasi. Jadi langsung saja mengenai KAHMI ini, saya sedikit punya saran kepada Kanda semua, Yunda semua. Kalau bisa ada sebuah lembaga namanya Pusat Komunikasi dan Informasi. Artinya saya berpikir seperti ini, kalau kita berjalan seperti ini, mungkin kekhawatiran saya yang hadir mungkin itu saja. Yang hadir bisa jadi itu saja dan bisa jadi berkurang. Artinya apa? Karena tidak ada namanya pusat informasi dan komunikasi yang tidak berjalan maksimal. Kita tahu bahwa KAHMI ini memang tempat menjadi silaturahmi, memperkuat solidaritas kita. Namun kita tidak lepas juga daripada penguatan ekonomi. Pertama, menarik yang disampaikan oleh Rispan LT, Bu Nel, ini kawan sejawat ini, sama LK1, LK2 juga. Di pertama, Bu Nel, politik itu sih bebas-bebas saja. Tentu tergantung dengan teman-teman lagi yang di HMI, tokoh hati. Sekarang sudah masuk tahun politik. Jangan sampai sembrono kita. Ini pesan dari Pak Jokowi. Jangan sembrono kita melakukan kerja-kerja politik, apalagi kita yang memang bagaimana menjaga nilai-nilai independensi etis dan organisatoris tersebut. Yang kedua, saran saja mungkin Daud yang memoderatori, senior-senior semuanya. Saya pikir kalau bisa hari ini hari ini kita bentuk saja sekali. Kita bentuk, kita tunjuk 1 atau 2 orang yang nantinya memang bertugas bagaimana menghimpun. Tadi sudah dibuka oleh Misifa, bahwasanya ada fasilitas pemerintah yang hari ini ada beliau yang mengepalai SKB tembok itu. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Tetapi tentu dengan catatan bagus. Hari ini seluruh kelompok-kelompok itu mesti berbadan hukum semua. Sehingga pertanggungjawaban keuangannya, pertanggungjawaban kegiatannya jelas. Jadi kalau memang iya, hari ini kita usulkan, kita bentuk 1, 2 dari kita yang hadir ini. Bisa Bang, bisa mereka bentuk namanya, mereka kan punya lembaga kekaryaan. Nah dalam konteks ini Kohati, sebelumnya kita sudah pernah diskusi terkait dengan ini ya. Kita sudah pernah diskusi terkait dengan ini. Anda organisir kekuatan Anda itu sekitar setahun yang lalu. Tapi memang kan yang namanya HMI, Kohati hanya cerita saja, menjawab pertanyaan yang satu dari senior, ngelindingnya kemana, ngelesnya, Bang, kami persoalan kami ini, persoalan kami ini. Bukan persoalan, tapi sebenarnya adalah kemauan kita secara bersama-sama. Nah sehingga bagi teman-teman yang hari ini di Solo sebagai mahasiswa ngontrak, dengan adanya kegiatan ekonomi produktif ini bisa membantu perekonomian teman-teman sebenarnya. Tapi tentu memang tergantung dengan kawan-kawannya. Hari ini semuanya mudah. Bagaimana kita mempromosikan cukup dengan handphone saja, itu sudah ada. Tentu yang jelas dengan cita rasa dan rasa yang bisa bersaing dengan produk-produk makanan atau ekonomi kreatif masyarakat lainnya. Terakhir mungkin terkait dengan apa yang berkembang beberapa waktu yang lalu, warga KAHMI memanas di Kabupaten dan Kota Solo terkait dengan adanya pembentukan KAHMI baru. Nah ini barangkali kita ambil positifnya saja, hikmahnya saja, sehingga kedepannya kita lebih bisa sering intens dan berkomunikasinya. Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang sekiranya berkembang di media grup itu, jadi komunikasikan dengan teman-teman yang lainnya, sehingga tidak multitafsir, ini bagaimana, jangan gara-gara organisasi rusak silaturahmi. Kita pikir demikian. Terima kasih, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, tidak banyak usulan saya, tetapi saya lebih cenderung kalau bicara Kinega memang masalah ketiang. Tidak bisa organisasi gue bergerak kalau tidak ada, itulah pasti itu Pak. Nah, lalu apa yang ingin saya lakukan di Kahmigo kini? Saya mengusulkan satu, carilah dulu pernah mulai mencari piti untuk pengadaan tanah kami kan. Dan piti itulah diisi list saya kalau tidak salah pada waktu itu mengisi list 5 juta. Pak Wawa pada waktu itu tidak salah mengisi list 7,5 juta. Nah kalau ikut kemudian coba balik munculkan, lalu kemudian buat lembaga atau orang-orang yang memberikan pertanggungjawaban untuk itu, mencari piti itu. Nah terakhir menurut saya pernah mengumumkakan ide kemarin. Bagaimana kalau di kami kemarin Bang Sesbil telepon saya, kecilnya bagaimana kalau lembaga siswa Pak gue? Tidak ada masalah Pak. Intinya kami gue mengumpul piti dan ada di HMI bantu. Misalnya sekarang, nah ini berangkat LK2. Kawan-kawan yang di Solo berangkat LK2 ke Bandung. Lalu minta piti. Minta beli selama itu kan ke personal kan, ke Dendi, ke Bangun, ke siapa, ke mana. Lalu bagaimana kalau misalkan itu dilembagakan? Belum lagi masalah pribadi, pada uang kuliah tidak ada. Nyunai, ini tapi uang kuliah tidak ada. Kan bisa saja terjadi kan? Karena saya adalah bagian dari salah seorang staf pengajar di perguruan tinggi, tahu banyak tuh lumbayi yang kuliah lebang, lumbayi yang kuliah calonnya. Lalu kepada siapa mereka minta? Kalau uang kuliah lumbayi kan itu personal mana kan? Tak mungkinlah itu diminta secara orang per orang. Kadang-kadang malu dan sebagainya. Tapi kalau itu terjadi, kok ada lembaga yang khusus untuk membantu komponen ini melunasi uang. Jadi gini, sebenarnya mimpi-mimpi ini kan sudah lama. Menurut saya tinggal kita jalankan aja apa yang kita rapatkan di terakhir di ruang berbeda itu. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak bercerita nanti saling salah paham. Ya, kenapa? Contoh untuk kegiatan jalan santai aja dengan bicara 4 orang aja ditugaskan 2 orangnya bisa kita. Itu udah kita mandatkan kemarin mewakili presidium yang istilahnya yang ini tanggung jawab tentang jalan santai senam pagi itu beliau berpikir itu berdua dengan Nopiadi. Jadi tak perlu banyak-banyak berpikir. Nah terlampau banyak berpikir. Kalau hubungkan dengan teori menakahat, saya ajarkan ke anak itu. Suami istri itu jangan sama pintar lah. Kalau sama pintar nanti tak ada hasilnya. Tak apa agak goblok sedikit satu pintar baru berhasil rumah tangganya. Makanya dalam organisasi ini kalau udah berkumpulnya orang-orang pintar, habis hari diskusi aja. Maka kemarin kita udah tunjukkan actionnya ya Pak Denny kemarin dengan untuk jalan santai. Pokoknya yang hiburan-hiburan pagi itu tanggung jawab itu PNC Nurjal. Tidak ada akan berubah untuk agak 1 semester ini. Kalau mati kelihatan itu berarti bila buat mati kelihatan. Satu periode Pak? Ya, 1 periode. Ya, kemudian kemarin kita juga udah ini mungkin untuk kita semua ketahui. Kita TV kami itu kan juga hasil kerja kita. Dan kita tidak butuh banyak-banyak. Kita cuma ada komisaris, ada direktur dan wakil direktur aja. Jadi 2 orang aja. Karena kalau dikumpulkan ide nanti temanya ngawur juga. Ya tidak jadi. Maka kita tunggu aja lah. Kalau actionnya dalam 1 bulan enggak ya kita tukar lagi orangnya, kita profesional saja. Apalagi kalau TV kami itu menurut saya suatu lembaga kalau kita bisa mencapai sekian periode nanti kan ada penghasilan yang jelas. Nah, kemudian dan terakhir saya kan termasuk orang yang agak nyeleneh juga di saat diusulkan pondasi segala macam. Kita kalau saya lebih buat lembaga keuangan yang sifat profit dan non profit ya. Ya, profit ada profitnya, ada dalam bentuk usahanya yang menghasilkan, ada yang bersifat sosialnya. Gitu. Maka kita harus cari nama. Kalau betul ya dalam 2 hari ini kita tunjuk, kita buat apakah namanya bentuknya BMT atau koperasi yang di dalamnya bisa profit. Ini mungkin. Itu intinya. Mari kita berikhtiar dan beriktikat. Bagaimana mang? Ya kalau ibaratnya kami ini sama jalan suruh ya Pak. Nak dan suruh kepek matanya, kalau ditanya manggu, bagi pendapat, kalau tak ditanya tuannya aja kan. Tapi aksen nanti kita membatasi yang baru masuk ke kami, yang milenial ini kita buatkan lahannya, tugas masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ونبيك ورسولك ونبي الأمي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim. Para senior yang hadir pagi menjelang siang ini yang kami muliakan, umumnya kawan-kawan, sahabat, adik-adik, seluruhnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rencana, takdir dan ketentuan Allah kita bisa berkumpul pada siang ini. Salawat dan salam untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyil ummi. Sebenarnya sulit kami menyampaikan tausiah di forum ini karena banyak senior, juga ada beberapa orang doktor, pakar-pakar, guru-guru gadang yang menggozi. Namun karena memang diminta, sengaja kami tidak mau duduk di kursi agar tidak lama. Dan kami akan sampaikan mungkin apa yang bisa kami sampaikan dan juga mohon koreksi kalau ada yang kurang pada tempatnya. Intinya apapun persoalan hidup di dunia ini, termasuk persoalan organisasi serta segala kegiatan yang akan kita bangun di dalamnya, dipastikan ikhtiar itu hanya menjadi hak kita. Namun hasil dan keputusan merupakan pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Di dalam pemahaman tauhid dan ayat yang dibacakan tadi, mungkin keluarga besar kita yang hadir siang ini memahami itu surat Yasin ayat 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya, yang di dalam kuasanya, apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Memahami ayat ini untuk mendudukkan pemahaman tauhid bagi setiap diri kita. Orang yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah sebenarnya tidak boleh menyalahkan siapapun. Yang boleh adalah mengambil hikmah dari kejadian apapun. Karena konsepnya, Bapak dan Ibu seluruhnya, yang sudah terjadi itu takdir, yang sedang terjadi dalam kuasanya, yang akan terjadi dalam rencana Allah. Tidak ada satupun yang milik kita. Allah datangkan kemarau, banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang berputus asa, bahkan berburuk sangka kepada Allah. Padahal kemarau panjang yang Allah datangkan untuk mendidik kita dan menghidangkan kepada kita. Di saat turunnya hujan, kita lebih merasakan nikmatnya hujan yang turun. Tidak ada yang sia-sia yang Allah datang. Kemarau panjang, Allah ingin titipkan amanah yang besar agar kita menjadi bersyukur di saat hujan turun. Tetapi takkan sempurna syukur kita dalam menerima hujan di saat kemarau tidak Allah hadirkan. Begitu yang terjadi di MD kami. Adanya kita sendiri yang memberi namanya, hingga memicu kita perpecahan sesaat, perbedaan pikiran yang tidak konstitusional dan segala macamnya yang terjadi. Itu mengajarkan kita hari ini nikmatnya menjalin silaturahmi. Hampir bisa kita pastikan, kalau tidak ada masalah kecil yang kemarin, kalau kita bahas itu masalah kecil, tidak akan ada nikmat yang sebesar ini. Yakinlah. Jadi sebagai orang yang bertauhid,
Jangankan kejadian yang terjadi di Musda kemarin itu, satu butir debu pun takkan terjadi terbang ditiup angin, melainkan sudah dalam rencana, takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu lembar daun kayu pun takkan pernah terlepas dari tangkainya. Itu sudah direncanakan. Dan di balik rencana Allah itu, insya Allah tersirat beribu macam hikmah. Makanya kepada kita orang yang beriman, apalagi kita MD Kahmi, Himpunan Mahasiswa Islam, alumninya. Kalau alumninya berarti pengalamannya sudah banyak. Kalau untuk mengasah pikiran, mempertajam cara kita berbicara, cara kita untuk menata ide dan konsep, kita sudah dididik di sini. Tetapi perlu dijinakkan. Bagaimana menjinakkannya? Pesan beliau Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam sebuah ungkapan bahwasanya bukalah pintu-pintu berkah dalam hidupmu. Bagaimana cara membuka pintu berkah dalam hidup kita? Pertama, wahai hambaku, ketika engkau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang, pintunya adalah silaturahmi. Pintu kebijaksanaan itu adalah diam, pintu ilmu itu adalah berbagi, pintu kekayaan itu adalah sedekah. Jadi ada 4 pesannya. Ingin mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah, pintunya silaturahmi. Ingin bijaksana, kita diam. Keluar mungkin bisa kita berkuar-kuar, tetapi ingat, sesama kita alumni HMI, diam dulu kita sebelum bicara agar kita bijaksana. Sebab walaupun orang tidak akan memviralkan, tetapi malaikat tersenyum melihat kita karena kita tidak mengamalkan lagi esensi dasar dari nilai-nilai Islam yang kita adalah himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Untuk itu, ini hanya kami mengingatkan. Karena kalau untuk tausiah banyak yang bisa menyampaikan. Tapi pesan kami terakhir, silaturahmi ini adalah buah daripada Islam yang sesungguhnya. Karena silaturahmi ini adalah kebersamaan. Di dalam kebersamaan itu pasti Allah datangkan keberkahan. Dan keberkahan adalah tabungan yang Allah simpankan, akan Allah hidangkan kembali pada waktu yang terbaik di saat kita membutuhkannya. Nanti dengan kebersamaan ini kita tidak munafik. Tadi kami tergelitik apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Memang beliau maju tidak minta, tidak komunikasi dengan HMI dan kami, tetapi melihat beliau maju, kami sudah berbuat dengan sendirinya, walaupun beliau tidak minta. Dan itu berkah, berkah dari organisasi, dan keberkahan itu Allah hidangkan di saat beliau maju, Allah hidangkan ketika itu, sehingga nikmatnya pada siang ini kita pun bisa merasakan. Kalau tidak dengan itu tak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi silaturahmi itu buah daripada agama yang sesungguhnya. Makanya keutamaan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Syariatnya seperti itu, tapi hakikatnya di dalam sholat berjamaah intinya terjadi silaturahmi. Dan ini yang dipotong oleh Wahabi saat ini. Kalau dulu kita sholat berjamaah, Ustaz, ketika kita bertemu di masjid, kita akan bersalaman satu sama lain. Membaca apa yang kita baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita lihat orang sibuk dengan kesolehan pribadi. Datang langsung sholat sunat. Nanti sudah salam kiri dan kanan, baca doa sendiri-sendiri, silakan. Tetapi yang anehnya, setelah baca doa sendiri-sendiri, sibuk sholat sunat kembali, kemudian pulang dan pergi tanpa meninggalkan jejak silaturahmi di antara kita. Dan ini yang diputus. Dan ini tugas kita bersama untuk menjalinnya kembali. Bahkan ketika kumandang iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah dan seterusnya sampai la ilaha illallah, biasanya disunatkan sang imam berpesan khusus kepada makmum. Pesan khusus itu syariatnya memang rapatkan dan luruskan saf. Tapi hakikatnya perbaiki silaturahmi. Sehingga dipahami dalam pemahaman tasawuf, ketika ada imam yang satu di depan, kemudian ada 5 saf yang berada di belakang imam. Antara saf yang pertama dengan saf yang kelima, kan memang mereka tidak satu saf. Tetapi kalau ada di antara mereka yang menyimpan iri dendam dan kebencian, lalu belum bermaafan sebelum sholat berjamaah, 2 orang tadi pada hakikatnya sudah memutuskan saf. Sudah memutuskan saf.
bahaya sekali. Maka disinilah kita diajari oleh Allah kejadian yang kemarin untuk memberi pelajaran indahnya kebersamaan dalam merajut silaturahmi, niatnya hanya untuk mencari keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih terakhir lagi. Jadi kalau nak HMI aku banyak terakhirnya, Bang. Jadi kalau terakhir tuh, aku terakhir loh. Sudah kau dulu terakhir aja. Yang terakhir lagi. Iya. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan Kalimullah, yang bisa berkomunikasi, berdialog langsung dengan Allah. Dalam sebuah ungkapan pemahaman tauhid, ma'rifatullah, ada orang yang bermakrifat dengan pengetahuan akal medianya. Ada orang yang bermakrifat dengan rasa hati medianya. Ada orang yang bermakrifat ingin menemui Allah, nurani adalah jalan satu-satunya. Nah, ketika sudah bertemu dengan Allah melalui nurani, maka dipastikan orang yang bertemu dengan Tuhannya akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Musa berkata, "Ya Allah, tak terbendung cinta dan kasih sayang ini kepadamu ya Rabb. Tunjuki, ajari aku bagaimana caraku membuktikan cintaku kepada Engkau ya Allah." Ini kan luar biasa. Ketika aku petik satu tangkai bunga akan kuserahkan kepadamu, bunga itu pun milikmu. Ku jangkau bintang, kuserahkan kepadamu, bintang gemintang itu juga punyaanmu. Bingung aku ya Allah, bagaimana cara membuktikan cintaku yang tak terbendung ini kepada? Apa kata Allah? Ya Musa, ketika engkau ingin membuktikan cinta dan kasih sayang engkau kepadaku, cukup engkau cintai dan sayangi sesama makhlukku. Intinya silaturahmi. Yang terakhir lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.